Oke, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC kembali lagi di 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Kembali dalam program JC Business Coaching kerjasama dengan PT Bintang El Syamaditam atau Bintang Research yang tentunya hadir setiap hari Rabu dari pukul 10 sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Tentunya di akhir tahun 2020 di bulan Desember kita tentunya hadir menemani ruang dengan Mitra JC dengan program-program yang ciamik dan tentunya ini berkaitan dengan kompetitor dalam bisnis. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas Mitra JC mengenai differences of day yang tentunya sudah hadir kedua narasumber kita adalah Coach Ani dan Coach Wahyu yang akan berbagi bersama kita kurang lebih 30 menit ke depan ya Mitra JC atau 20 menit ke depan kita akan hadir menemani Mitra JC mengenai apa sih sebenarnya tujuan differentiate itu agar kita mudah dikenal dan sebagai bentuk inovasi dan kreativitas. Tentunya mudah-mudahan di program JC Business Coaching apalagi ini di spesial akhir tahun 2020 ini menjadi satu kado termanis untuk Mitra JC di tahun ini dan mudah-mudahan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Dan kami ingatkan kembali Mitra JC karena kita juga masih dalam situasi COVID-19 untuk senantiasa menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Baik, langsung saja kita akan menyapa yang pertama narasumber kita adalah Coach Wahyu. Assalamualaikum Coach Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Coach Wahyu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Baik, nah di samping Coach Wahyu juga ada Coach Ani yang insya Allah nanti kita akan sapa di 10 menit ke depan. Nah 10 menit lama mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Coach Wahyu. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan inovasi. Ya. Kalau memang tidak inovasi, tidak memiliki kreativitas, nah ini akan mati gitu ya. Ya. Nah, mati yang di sini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya Coach ya. Tapi sebelumnya di perjumpaan kita hari ini silakan untuk menyapa dulu Mitra JC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra JC dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dengan Mas Dipo ya memberikan semacam kayak talk show atau apa semacam kayak sharing ya, sharing mengenai bisnis ya terkait dengan sini lebih khususnya market research ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Baik. Amin. Baik. Mas Dipo juga agak susah sebenarnya untuk menyebutkan namanya differentiate of die. Die ini kan identik dengan mati ya. Nah, ini apa maksudnya? Nanti kita juga memberikan kesempatan buat Mitra JC yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, silakan Coach Wahyu untuk menjelaskan seperti apa sih different of die itu. Dalam bisnis itu berbeda itu mutlak ya, wajib hukumnya. Yeah. Karena sekarang Anda perhatiin deh. Di antara siswa SD misalnya yang merah putih, satu berpakaian hitam, pasti dia akan mudah dikenali, ya kan, dibanding teman-temannya. Nah, demikian pula dengan bisnis. Kalau kita tampil generik artinya tampil pada umumnya, orang sulit mengenali bisnis kita, karakter kita. Nah, di situ karena banyak kompetitor, banyak bisnis, kita harus melakukan diferensiasi. Artinya kita harus tampil berbeda dibanding yang lainnya. Berbeda di sini macam-macam. Bisa berbeda dari segi produk yang dihasilkan, bisa berbeda dari rasa pelayanan yang dihasilkan, bisa berbeda dari rasa penyaluran distribusi, channel distribusinya, komunikasinya, ataupun yang lainnya. Begitulah kurang lebih. Iya, artinya diferensiasi itu harus tampil beda ya, setiap bisnis. Betul. Begitu ya. Nggak apa-apa produknya sama, tapi ada sesuatu pembeda mungkin ya, yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita lebih banyak varian dibandingkan kompetitor. Oke. Nah, apakah semua bisnis bisa kita samaratakan begitu? Harus berbeda gitu atau memang hanya bisnis tertentu saja Coach Wahyu? Semua bisnis harus berbeda. Minimal apa yang harus kita rubah itu? Minimal produk bisa ya. Misalnya kue. Satu varian, kita ada beberapa varian. Terus dari segi mungkin penyajiannya
Orang menggunakan kotak, kita menggunakan styrofoam misalnya, atau kita menggunakan kemasan plastik atau kemasan ramah lingkungan. Iya. Itu berbeda, apapun. Cara penyajiannya misalnya, orang menggunakan etalase, kita menggunakan mobil toko, gitu, seperti itu. Nah, itu berbeda. Jadi kalau kita nggak berbeda, ya kita akan sulit dikenali oleh pelanggan ya. Iya. Karena dianggapnya jadi bisnis ke pada umumnya itu tadi. Nggak bisa nggak ada ciri khasnya lah gitulah. Iya. Iya, artinya mitra JEC tadi sudah disampaikan oleh Coach Wahyu, apapun itu minimal ada pembeda gitu antara satu dengan yang lainnya, dan ini menjadi satu ciri khas. Selain itu juga dapat lebih ke branding nanti ke depannya seperti itu. Memudahkanlah branding, memudahkan ya. Karena ada ciri khas itu kan otomatis terlatih di benak konsumen bahwa orang pasti menangkap ciri khas itu. Oke. Nah, tapi misalnya berdagang semacam sesuatu yang memang dari tumbuh-tumbuhan seperti kayak buah-buahan gitu. Yang harus membedakan itu mungkin pelayanannya kali ya Pak ya, atau bisa gimana, pelayanannya, Coach? Bisa tingkat freshnya. Jadi yang jual di situ misalnya sehari harus ganti misalnya. Oke. Nah, dia punya patokan seperti itu. Jadi buah di situ kita nggak nyimpan sampai berhari-hari sampai busuk gitu. Pokoknya udah paling lama 2 hari, lepas dari 2 hari ganti. Misalnya seperti itu. Kita melakukan diferensiasi seperti itu. Atau kita menjual dalam bentuk kemasan paket. Misalnya kita nggak jual kiloan, tapi kita jual paket. Misalnya 10.000 udah termasuk buah main paket sama seperti itu misalnya gitu. Iya. Ataupun yang lainnya lah. Atau kita ada delivery ya kan. Orang kita ada telepon, kita ada delivery. Kurang lebih 1 kilo kita antar. Oke. Itu salah satu bentuk diferensiasi perbedaan. Iya. Jadi JEC bukan hanya produk saja yang dirubah dari semacam packaging ya, kemudian juga dari bentuk rasa mungkin gitu. Kalau misalnya bisa. Makanan juga itu, yang pasti ini kreativitas ini harus senantiasa diasah terus, jangan sampai nanti tergerus dengan persaingan yang ada begitu ya. Nah, dan jangan lupa diferensiasi di sini harus berubah. Artinya jangan itu terus ya. Kalau itu terus, begitu kompetitor melakukan juga akan jadi generik. Jadi apa ya? Jadi umum lah seperti itu. Jadi nggak diferensiasi lagi. Contoh dulu handphone kamera. Dulu diferensiasi itu pembeda kan. Tapi kalau sekarang udah main kamera, kita ngomong lagi jangan kamera lagi. Bisa kamera 4K atau yang kamera bisa membuat night shot misalnya atau apapun lah seperti itu. Iya. Teknologi saja itu berubah loh mitra sih. Apalagi semacam kayak makanan, kemudian kan macam-macam apalagi sekarang persaingan semakin banyak. Apakah memang persaingan ini sangat mempengaruhi akhirnya mereka itu berkreativitas lebih, atau ada faktor-faktor lain tuh Pak Wahyu? Ya karena gini, di dalam dunia bisnis itu orang suka menjadi minoritas. Karena menjadi minoritas itulah mudah dikenal. Oke. Ya. Jadi mereka nggak mayoritas di sini bukan berarti ini ya. Minoritas di sini artinya sesuatu yang beda sama sesuatu yang punya ciri khas sama sesuatu yang umum. Nah, orang lebih suka ciri khas gitu. Karena nggak sebisnis lah. Kita sehari-hari Mas Lipo. Ciri khas apa sih Mas Lipo dalam berbusana seperti ini. Kan ada mudah dikenali lah itu tujuannya itu. Iya, mudah dikenali ya. Baik, Coach Wahyu, karena memang sebenarnya ini pembahasan sangat menarik sekali, apalagi kalau kita bicara mengenai inovasi dan aktivitas. Pas banget kita sudah di akhir tahun. Tahun depan kalau bisa harus lebih baik daripada tahun ini. Harus lebih baik. Itu yang kita harapkan. Nah, saya pengen tanya juga sama Coach Ani. Nah, beliau ini juga salah satu founder dari PT Bintang Enol Syamitama atau Bintang Research, yang tentunya konsen di bidang penelitian, kemudian juga yang berkaitan dengan melihat seperti apa pasar sehingga ini bisa menjadi solusi buat mitra JEC jikalau ada permasalahan yang ada. Baik, Coach Ani, tadi Coach Wahyu sudah banyak memberikan beberapa materi yang berkaitan dengan diferensiasi of die. Artinya
kreativitas itu penting. Kalau bicara mengenai waktu, tadi kan Pak Wahyu bilang ya, kalau perlu berapa di setiap tahun itu sudah mulai banyak berinovasi. Nah, kalau dari segi, kalau yang Ibu Ani tahu, kira-kira berapa hari itu orang itu berubah atau cukup kita lihat tes pasar selama 3 bulan atau ada periode-periodenya? Nah, silakan Coach. Untuk berubah gini, jadi sebenarnya dasarnya kita melihatnya adalah gini, untuk differentiate itu yang penting kan beda. Satu contoh ya, satu lidi ya, satu bundel lidi itu kalau rata kan semuanya kan sama aja, ngelihatnya kan sama aja. Tapi coba satu aja yang lebih tinggi, itu pasti akan kelihatan berbeda. Nah, kapan itu nanti dia perlu melakukan perbedaan? Ya ketika sudah tampak sama dengan yang lain misalnya. Jadi dia berubah, tapi kalau yang lainnya juga ikut-ikutan berubah kan jadinya sama lagi. Dia perlu berubah lagi gitu. Berbeda dengan yang itu untuk menunjukkan ciri khas, untuk menarik perhatian bagi orang lain supaya dia juga mudah dikenali. Kan gitu intinya. Jadi waktunya bisa dalam jangka waktu yang panjang, memang itu sudah permanen ciri khas dia. Bisa juga kalau dia itu sudah ditiru-tiru oleh yang lain sehingga menjadi sama, dia berubah lagi gitu. Ya ketika sudah sekiranya perlu perubahan, berubah. Bisa sih dalam waktu 1 bulan, waduh sudah akhirnya itu marak gitu, membuat sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang beda lagi itu bisa. Tapi bisa juga dalam ukuran misalkan 10 tahun baru kemudian ada perubahan. Ada perbedaan bisa. Artinya dari waktu tidak dibatasi gitu ya, bisa sehari, bahkan bisa sebulan, bahkan sampai 1 tahun sekali begitu ya. Ya, yang pasti harus ada pembeda begitu ya dari usaha satu dengan yang lain, karena memang hakikatnya bisnis itu seperti itu ya Pak ya. Melihat apa yang viral, ya akhirnya diikuti dan akhirnya sama.